Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Zafa dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita berada di salah satu monumen yang ada di Kabupaten Pindrang. Monumen ini berupa patung yang menggambarkan sosok pahlawan Bugis adat Tuan Sawito pada masa penjajahan Belanda. Beliau adalah Petalolona Sawito atau Petalolola Sintang. Banyak kisah dan sejarah yang menarik yang harus kita tahu mengenai Petalolona Sawito dan sejarah Kerajaan Sawito. Maka dari itu silakan teman-teman nonton video kami sampai di sini. Ya, sahabat Zafa sekalian, sekarang kita akan mewawancarai beberapa pemuda dan pemudi atau milenial yang ada di Kabupaten Pindrang. Apakah mereka mengetahui sejarah mengenai Petalolona Sawito dan Kerajaan Sawito yang ada di Kabupaten Pindrang? Yuk, ikuti terus kami. Petalolona Sawito orang yang suka Sawito. Terus kalau sejarahnya Kerajaan Sawito pernah baca tapi Kerajaan Sawito Kerajaan Sawito adalah kerajaan suku Bugis yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Pindrang. Kerajaan ini masuk Konfederasi Ajata Parang pada abad ke-16. Kerajaan Sawito masih ada sampai sekarang. Raja di kerajaan ini bergelar Adat Tuang. Wilayah Pindrang sebelum abad ke-20 adalah sebuah wilayah kerajaan bernama Kerajaan Sawito. Kerajaan ini membawahi kerajaan-kerajaan kecil seperti Kerajaan Batu Lapa, Kassa, Supa, Alita, Sidenreng, dan Rapang. Kerajaan-kerajaan ini merupakan sebuah satu kesatuan kerajaan yang disebut Lima Ajata Parang. Lima Ajata Parang merupakan sebuah persekutuan perjanjian yang disepakati oleh 5 raja dalam sebuah pertemuan yang berlangsung di Supa pada abad ke-15. Meliputi Kerajaan Sawito, Supa, Sidrap, Rapang, dan Alita. Kemudian ikut bergabung Kerajaan Batu Lapa dan Kerajaan Kassa yang merupakan kelompok persekutuan Masen Rempulu. Kerajaan Sawito mencapai kemasyhuran pada abad ke-15 ketika Kerajaan Sawito dipimpin oleh Raja Lapaleteang, Raja ke-14 Sawito. Wilayah Kerajaan Sawito pada masa pemerintahan Lapaleteang merupakan sebuah wilayah yang subur dan makmur. Wilayah ini memiliki hamparan tanah yang datar dengan bentangan pesisir laut yang seakan tak bertepi. Namun, kemasyhuran Kerajaan Sawito membuat raja di Kerajaan Goa cemburu dan berniat menguasai wilayah Kerajaan Sawito. Tahun 1540, terjadilah penyerbuan besar-besaran yang dilakukan bala tentara Kerajaan Goa. Perang pun tak terhindarkan. Bala tentara Kerajaan Goa dengan jumlah pasukan yang sangat besar menyerbu pasukan Kerajaan Sawito. Kerajaan Sawito menolak tawaran Raja Goa yang pada saat itu merupakan sebuah kerajaan besar dan kuat. Raja Lapaleteang tidak mau tunduk dan menolak wilayah Kerajaan Sawito sebagai bagian dari Kerajaan Goa. Peperangan ini menimbulkan korban jiwa kedua belah pihak. Pasukan Kerajaan Sawito dengan jumlah tentara kerajaan yang sedikit bertempur habis-habisan. Akhirnya,
Dengan kekuatan personil yang sedikit itu, pasukan kerajaan Sawito kalah dan pasukan kerajaan Goa berhasil membawa Raja Lapaleteang dan istrinya ke kerajaan Goa sebagai tawanan. Tertawannya Raja Sawito bukan berarti kerajaan Sawito diambil alih oleh kerajaan Goa. Raja Lapaleteang dan istrinya berhasil dibawa kembali ke tanah Sawito setelah memasuki abad ke-20, ketika Belanda mulai mencampuri urusan rumah tangga kerajaan. Maka, kerajaan Sawito telah menjadi pusat pertahanan beberapa kerajaan di Sulawesi Selatan, seperti Bone, Goa, Wajo, dan Sopeng. Di dalam istana kerajaan Sawito terdapat foto-foto adat Tuan Sawito. Di foto ini kita diperlihatkan adat Tuan Sawito ke-23, yakni Datu Beda, bersama dengan Belanda dan rombongan-rombongan yang lain. Menurut keterangan adat Tuan Sawito ke-26, istana ini dulunya merupakan istana yang terbuat dari kayu. Namun, pada masa pemerintahan kolonial Belanda, istana tersebut diganti dengan istana batu permanen yang bergaya arsitektur kuno.